Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya akan memulai renungan singkat ini atau rekat dengan serial bagaimana kita mengalahkan roh ketakutan yang saya bagi dalam beberapa episode. Topik ini pasti pernah dialami oleh semua orang dan semua kalangan tentunya. Saya mengajak Anda untuk membaca sama-sama surat Paulus di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ada perbedaan yang sangat besar antara roh ketakutan dengan takut yang alami atau wajar. Suatu roh dapat kita artikan sebagai suatu pengaruh atau yang mengontrol atau suasana atau atmosfer. Jadi roh ketakutan berarti suatu pengaruh yang mengontrol, menciptakan suatu keadaan suasana yang penuh ketakutan. Berbagai intimidasi iblis untuk menakut-nakuti umat Tuhan berhasil mengkerdilkan iman umat Tuhan yang dikuasai oleh roh ketakutan, sehingga imannya tidak bisa bertumbuh dengan baik, seperti yang dialami oleh 10 orang dari 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai Kanaan. Padahal mereka semua adalah kepala-kepala suku orang Israel, 12 kepala suku. Bahkan mereka pulang dari pengintai Kanaan memikul setandan buah anggur, buah delima dan buah ara. Coba Anda bayangkan, apakah Anda pernah melihat 2 orang memikul setandan buah anggur? Apakah butuh 2 orang untuk memikul setandan buah anggur? Wow, luar biasa beratnya atau luar biasa besarnya buah anggur tersebut di tanah Kanaan. Tetapi ironisnya, yang dilaporkan oleh 10 pengintai kepada Musa bukan besarnya buah anggur yang mereka pikul berdua sebagai bukti berkat Tuhan, tetapi mereka melaporkan besarnya masalah, besarnya musuh-musuh yang harus mereka taklukkan. Bahkan mereka melihat penduduk tanah Kanaan seperti raksasa dan diri mereka seperti belalang. Perspektif atau cara pandang mereka terbalik karena mereka sedang dikuasai oleh roh ketakutan. Roh ketakutan membuat perspektif kita salah. Melihat seekor kucing dikira harimau, melihat cecak seperti melihat buaya. Masalah, persoalan, hambatan dibesar-besarkan, tapi justru janji berkat pertolongan Tuhan diabaikan. Itulah pengaruh dari roh ketakutan. Padahal mereka semua sudah melihat besarnya kemampuan Tuhan yang membelah Laut Merah, mengalahkan bangsa Amalek, memberi makan mana setiap pagi, mendatangkan ribuan burung puyuh, dan masih banyak lagi yang sudah mereka saksikan dan alami. Begitu cepatnyakah pengalaman bersama dengan Tuhan dan janji Tuhan terlupakan dan digantikan dengan intimidasi dan ketakutan yang disebar oleh kerajaan kegelapan. Saya tidak tahu roh apa yang sedang menguasai hidup Anda saat ini. Kalau Anda membiarkan roh ketakutan menguasai hidup Anda, saya bisa pastikan perspektif Anda pasti berubah, sehingga kesimpulan pun menjadi salah. Dari kesimpulan yang salah itu mengakibatkan keputusan yang Anda buat pun menjadi semakin jauh dari tepat dan benar. Hal ini persis dialami oleh 10 pengintai tadi, di mana keputusan akhir mereka meniadakan kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka semestinya. Dan akhirnya mereka berakhir dengan kematian di padang gurun, di padang belantara, dan otomatis gagal menikmati hidup di tanah Kanaan yang pernah mereka masuki sebelumnya. Ya, terkadang kita lupa bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun hal yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Terserah Anda.